Baik, kita mulai saja ya. Bisa mendengarkan suara saya? Halo? Bisa, Pak. Suaranya kok nggak masuk ke tempat saya ya? Sudah bisa mendengar ya? Sudah, Pak. Oh iya, ya, khawatirnya nanti tiba saya ngomong nggak bisa masuk. Baik, kita mulai saja. Mungkin materi terakhir yang kita bahas adalah seperti ditunjukkan pada slide ini, kita sudah menurunkan persamaan aliran tidak seragam atau aliran non-uniform, di mana persamaannya adalah seperti ini, dH per dx sama dengan S0 dikurangi 1 min ini, dikurangi ini, dan seterusnya. Di mana dari persamaan ini sudah kita pelajari, kita kaji, dapat memberikan H normal untuk kondisi ini sama dengan 0 ya, yang menggambarkan bahwa persamaan ini juga bisa digunakan untuk aliran seragam. Dan kedalaman aliran yang diperoleh pada kondisi aliran seragam adalah H normal. Kemudian pada aliran kritis ini juga sudah kita sampaikan, persamaan umum yang digunakan adalah ini, di mana dengan persamaan ini kita akan bisa mendapatkan nilai H kritis. Nah, dengan mengkondisikan bahwa dH per dx itu 0 per 0, ya kalau kemarin kan dH per dx 0, pembilang 0, dH per dx tak terhingga penyebut 0. Nah, sekarang kalau ini sama dengan ini, artinya dH per dx itu diperoleh dari kondisi pembilang dan penyebut 0, ya meskipun mungkin makna matematis tidak ada, tetapi bisa dimaknai bahwa aliran adalah merupakan aliran seragam tetapi kritis. Itu kita bisa mendapatkan berapa rumusan untuk menentukan U kritis maupun S0 kritis ya, U kritis maupun S0 kritis ya. Nah, untuk pembahasan lebih lanjut tentang persamaan aliran tidak seragam, kita meninjau atau menerapkan persamaan aliran tidak seragam pada saluran atau sungai lebar, ya, pada saluran lebar. Yang dimaksud dengan saluran lebar itu bukan saluran yang secara fisik mempunyai lebar di atas sekian ratus puluh meter, itu bukan seperti itu, tetapi lebih ke perbandingan antara lebar saluran dibagi kedalaman air itu di atas suatu nilai tertentu yang di literatur itu sering disebutkan di atas 20, B per H di atas 20 ya. Kalau B per H di atas 20 itu kita akan dapatkan definisi saluran lebar ya. Nah, pada saluran lebar kita bisa berasumsi bahwa debit persatuan lebar itu bisa dihitung dengan menggunakan rumus debit saluran, debit aliran dibagi lebar muka air. Dengan kata lain, ini seolah-olah dianggap segi 4 ya, dianggap bentuknya segi 4. Meskipun bentuk alaminya itu mungkin tidak segi 4, tetapi untuk tujuan agar persamaan lebih sederhana, maka ini diambil tampang segi 4 sehingga berlaku persamaan A sama dengan B kalikan H. Dari sini berarti kita dapatkan Q, debit persatuan lebar sama dengan U kalikan H, dan P itu diambil atau didekati dengan nilai lebar muka air. Jadi kalau P itu kan ini, ya lebar P itu kan keliling basah, ya dari sini sampai ke sini,
itu didekati dengan lebar muka air. Ya tentunya tidak sama, tetapi untuk tujuan yang praktis ini bisa atau sering diasumsikan demikian. Nah, pada kondisi saluran lebar, persamaan untuk menghitung H normal yang sebelumnya adalah ini, atau mungkin persamaan Cesi, itu bisa disederhanakan menjadi H normal pangkat 3 sama dengan Q kecil debit persatuan lebar kuadrat dibagi S0 dibagi C kuadrat. Ya, H normal pangkat 3 sama dengan Q kuadrat dibagi S0 dibagi C kuadrat, di mana ini diperoleh dengan mendefinisikan A sama dengan B kalikan H, Q sama dengan Q kecil kalikan B. Ya. Ini adalah untuk hitungan H normal. Dengan prinsip yang sama, kita juga bisa melakukan hitungan untuk H kritis, di mana rumus untuk H kritis kita dapatkan dari persamaan aliran tidak seragam sebelumnya, di mana dengan mendefinisikan definisi A dan Q, kita dapatkan persamaan yang lebih simpel, yaitu H kritis sama dengan akar pangkat 3 alfa Q kuadrat per G. Demikian pula U kritis juga bisa ditulis lebih sederhana, yaitu akar pangkat 3 G kalikan Q per alfa, dan S0 kritis juga bisa dihitung dengan rumus yang lebih simpel. Jadi yang sebelah kanan yang ini itu adalah untuk kondisi saluran lebar ya. Jadi ini untuk saluran lebar. Ya, ini untuk saluran lebar. Maaf, ini kok bergeser sebentar. Bentar ya, mohon maaf ini kok anunya mouse-nya bergeser. Ya. Ya, jadi ini untuk saluran lebar. Sedangkan ini persamaan yang lebih general itu ini. Ya, ini lebih general, artinya untuk sembarang bentuk saluran, bentuk tampang ini bisa digunakan dengan rumus yang ini. Ya. Nah, sekarang kita akan coba melihat lebih jauh terkait dengan zona aliran. Jadi mungkin masih ingat pada waktu kita membahas tentang profil contoh profil muka air ya, di awal-awal kita belajar tentang aliran tidak seragam, kita mengenal ada profil yang kita namakan profil muka air M1, M2, M3, S1, S2, S3. Waktu itu hanya kita jelaskan secara sepintas. Nah, sekarang kita akan bahas lebih lanjut tentang profil muka air. Yang pertama adalah profil M. Ya, profil M. Nah, profil muka air bentuk M ini, kenapa dinamakan profil muka air bentuk M? Karena yang pertama slope-nya ini itu adalah kecil atau slope-nya landai di bawah S0 kritis. Jadi ini dari kata mild slope, sehingga ini dinamakan profil M. Ya, profil M. Ini terjadi kalau S0 lebih kecil dari S0 kritis. Dari pembahasan yang lalu, kalau S0 lebih kecil dari S0 kritis, kita punya kondisi H
H normal lebih kecil, lebih besar dari H kritis. Kalau kita bisa menggambarkan garis kedalaman normal atau normal deadline dan garis kedalaman kritis atau critical deadline, jadi kalau kita bisa menggambarkan normal deadline sama critical deadline, barangkali yang bisa kita gambarkan seperti ini. Jadi NDL, ini H normal, lebih besar daripada H kritis, sehingga NDL itu adalah yang garis solid lebih tinggi dan CDL adalah yang garis putus-putus lebih rendah di bawahnya ya. Yeah. Nah kemudian oleh karenanya ini misalnya kita normal adalah sekian, H kritis adalah sekian dengan kondisi di mana HN lebih besar dari H kritis, maka kita bisa menggambarkan inilah yang kita sebut sebagai NDL, jadi garis yang menghubungkan atau yang mempunyai nilai kedalaman normal, dan ini adalah garis kedalaman kritis. Ini adalah nilai fiktif atau apa namanya garis fiktif. Artinya secara visual tidak terlihat di lapangan, namun garis NDL maupun SDL ini dibutuhkan untuk menentukan atau mempelajari profil muka air. Di mana didefinisikan zona, ada 3 zona. Zona paling atas itu adalah disebut sebagai zona 1. Ya, zona 1 adalah zona paling atas. Zona 2 adalah zona yang berada di tengah, dan zona 3 adalah zona yang paling bawah. Ya, dalam kondisi atau pada kondisi aliran seperti ini, atau aliran dengan slope landai, zona 1 adalah zona di mana kedalaman aliran itu di atas kedalaman air kritik. Misalnya nanti kalau kita mempunyai muka air seperti ini misalnya ya. Bentar. Cara menghapusnya mana? Ya misalnya ini ya. Ya jadi ini kita lihat ini adalah kedalaman aliran. Ya, kedalaman aliran. Ya misalnya ini adalah kedalaman aliran. Ini misalnya juga kedalaman aliran. Ya jadi ini misalnya adalah ini yang kita sebut sebagai H. Kita sebut sebagai H. Ini maaf dari sini sampai sini, sorry. Sampai sini H ya. Nah ini adalah menggambarkan kedalaman aliran tidak seragam. Kedalaman aliran tidak seragam. Coba ini gambarnya kurang baik. Kedalaman aliran seragam. Saya ganti hapus. Ya, misalnya kedalaman aliran demikian. Ya, jadi ini adalah yang disebut H itu adalah yang ini. Ini H. H normal ini. Nah, kita lihat ini kedalaman aliran yang akan terjadi di atas H normal berada di zona 1. Ini misalnya terjadi karena adanya pengaruh pembendungan misalnya, ada bendung.
ada bendung di sini. Misalnya, di sini akan terjadi muka air kurang lebih seperti ini. Nah, pada kondisi ini, karena berada di zona 1, maka kalau ada profil muka air ini namanya ada profil M1. Kenapa M1? M-nya itu karena slope-nya landai atau my slope. 1 itu karena berada di zona 1. Ya, ini profil muka air ini misalnya karena pengaruh bendung, itu kita sebut sebagai profil M1. Profil M1. Oke, lah. Ini contoh untuk kondisi atau penentuan zona aliran di mana nilai S0 sama dengan S0 kritis. S0 sama dengan S0 kritis. Berarti garis kedalaman normal, normal depth line, dan critical depth line itu berimpit. Karena berimpit yang ada hanya zona 1 dan zona 3. Ya, zona 1 dan zona 3. Ya, zona 1 dan zona 3. Zona 2 mana? Zona 2 ya NDL itu sendiri atau CDL itu sendiri. Ini terjadi kalau S0-nya sama dengan S0 kritik, di mana dengan S0 sama dengan S kritik kita akan dapatkan H normal sama dengan H kritik. Ya, H normal sama dengan H kritis. Ya. Profil muka airnya nanti kalau ada misalnya muka airnya ada di sini, misalnya ada profil muka air seperti ini, maka ini profil muka airnya kita namakan C3. Kalau ada profil muka air misalnya demikian misalnya, ini profil muka air C1. Ya, misalnya saja. Oke. Kemudian apa yang terjadi kalau salurannya curam? Berarti S0 lebih besar dari S0 kritis. Ya, S0 lebih besar dari S0 kritis. Jadi steep slope. Ya, steep slope. Pada kondisi steep slope, H normal lebih kecil dari H kritis. Sehingga NDL di bawah CDL. Kalau kita gambarkan CDL adalah ini adalah garis kedalaman kritik, dan ini adalah NDL, maka bisa terjadi H kritis lebih besar dari H normal. Jadi H kritis lebih besar dari H normal. Ya, H kritis lebih besar dari H normal. Sama dengan yang tadi, zona 1 adalah yang paling atas. Ini adalah zona 1. Zona 2 adalah yang di tengah. Dan zona 3 adalah di paling dekat dasar. Nah, sekarang kita akan coba pelajari lebih lanjut tentang profil muka air, bagaimana memberi nama-nama profil muka air, dan bagaimana bentuk profil muka air naik atau turun. Untuk itu kita tinjau kembali persamaan aliran tidak seragam yang sudah kita jabarkan dengan menerapkannya pada saluran lebar. Jadi diterapkan pada saluran lebar. Ya. Jadi B per H lebih besar dari 20. Ya, biasanya kalau di lapangan dikatakan demikian. Tapi kalau di laboratorium bisa kurang dari 20. Kan B, kemudian A sama dengan B kalikan H,
Mohon maaf tadi terlempar. Saya ulangi lagi. Ya, saya ulangi. Ini tadi sampai sini ya. Tadi sempat terlempar soalnya. Ya, jadi ini adalah H normal dari penjabaran persamaan sebelumnya untuk saluran lebar. Ini untuk H kritis. Dengan mensubstitusikan H normal, nanti ini adalah ke dalam persamaan ini, atau ini ya, persamaan ini. Di H normal di sini dan H kritis di sini. Artinya dengan persamaan di sini ada Q kuadrat S0 C kuadrat. Ini adalah sama dengan H normal pangkat 3. Ya. Kemudian alfa Q kuadrat G. Ini adalah H kritis pangkat 3. Maka diperoleh persamaan seperti ini. Yang juga bisa ditulis dalam bentuk yang berbeda seperti ini. Ya, ini sama. Ya, persamaan yang sama tapi dinyatakan atau ditulis dalam bentuk yang berbeda. Nah, sekarang bagaimana karakteristik dari nilai dA per dx yang dalam ini kita pelajari dari persamaan yang dikembangkan untuk saluran lebar, yaitu dA per dx sama dengan S0 H pangkat 3 dikurangi H normal pangkat 3 dibagi H pangkat 3. Jadi ini adalah yang dimaksud, ini adalah kedalaman aliran tidak seragam ya. Kalau ini kedalaman normal, H normal ini sama dengan kedalaman aliran seragam. Artinya kalau aliran seragam itu H normalnya sekian. Ini juga kalau alirannya kritis, kedalamannya sekian. Nah, sekarang kita tinjau apa yang terjadi dengan bagaimana karakteristik dari dA per dx. Yang pertama adalah apa yang bisa kita ambil kesimpulan untuk dA per dx lebih besar dari 0. Sesuai dengan definisi dA per dx ini kan perubahan kedalaman terhadap jarak, ya perubahan kedalaman terhadap jarak. Kalau dA per dx lebih besar dari 0, berarti kedalaman aliran bertambah searah aliran. Dan ini sering kita sebut sebagai backwater, di mana aliran adalah diperlambat. Ya, aliran diperlambat, ini backwater. Sedangkan kalau dA per dx lebih kecil dari 0, di mana aliran ini berkurang searah dengan aliran. Ya, kalau ini misalnya adalah seperti ini ya. Nah, ini kan kedalaman bertambah searah aliran. Ini backwater. Kalau ini misalnya adalah ada aliran, nah misalnya demikian. Nah, ini drawdown. Ini drawdown. Ya. Kita meninjau bagaimana kalau dH per dx lebih besar dari 0, namun dalam hal ini yang ditinjau adalah untuk saluran dengan slope kecil atau landai. S0 kecil atau landai. S0 lebih kecil dari S0 kritis. Ya, S0 lebih kecil dari S0 kritis. Slope-nya kecil atau landai. Maka yang terjadi di sini adalah H normal akan lebih besar dari H kritis. Sehingga NDL itu di atas, CDL di bawah. S0 ini lebih kecil dari S0
kritis. Inilah garis kedalaman normal, ini adalah garis kedalaman kritis. DH per DX lebih besar dari 0 menurut persamaan ini. Jadi ini lebih besar dari 0, sementara S0 ini lebih kecil dari S0 kritis, dan tidak sama dengan 0 ya. Tidak sama dengan 0, ada nilainya ya. Maka menurut persamaan matematik ini bisa terjadi kalau pembilang dan penyebut lebih besar dari 0. Ini positif, ini positif. Artinya ini S0 juga positif ya. Positif dibagi positif, hasilnya adalah positif. Ya, jadi ini positif. Penyebutnya juga positif. Kalau itu kemungkinan untuk mendapatkan ini ya. Itu bisa diperoleh bila ini positif dan ini positif. Harus dua-duanya. Kalau salah satu negatif, ini tidak terpenuhi. Jadi kemungkinan pertama adalah pembilang lebih besar dari 0 atau H pangkat 3 dikurangi H normal pangkat 3 lebih besar dari 0. Daerah yang memenuhi kondisi ini adalah daerah yang diarsir. Ya, jadi dari sini kita dapatkan H lebih besar dari H normal. Sehingga yang memenuhi syarat ini adalah daerah yang diarsir ini. Ya. Dan ini harus dikombinasi dengan penyebutnya juga harus lebih besar dari 0. Yang ini juga menunjukkan H lebih besar dari H kritik. Kalau ini digambarkan, berarti yang ini, jadi ini H kritiknya sekian, berarti yang ada di sini. Yang memenuhi kedua kondisi ini agar DH per DX positif, ya, itu adalah yang tentunya diarsir 2 kali. Nah, yang diarsir 2 kali inilah di mana profil muka air akan terjadi, berada di zona 1. Ya, jadi ini zona 1, zona 2, zona 3, berada di zona 1, subkritik karena H lebih besar dari H kritis. Hanya mana? Ya, intinya adalah H di atas H normal atau di atas NDL. Mungkin bentuknya seperti ini misalnya. Nah, misalnya demikian. Dan ini karena berada di zona 1, karena serumnya kecil, ini berarti landai. Maka profil muka airnya kita sebut sebagai profil M1. Subkritik karena kedalaman aliran, dan ini kan hanya ini ya. Ini adalah kedalaman aliran. Ini H kecil. Ya, H lebih besar dari H kritis. Maka alirannya adalah aliran subkritis. Profil muka airnya namanya adalah profil muka air M1. Nah, misalnya contohnya profil muka airnya ini. Ternyata sudah ada. Yang disebut H. Ini ada 2 kemungkinan. Kenapa ada kemungkinan 1? Ada 2 kemungkinan karena kalau untuk mendapatkan DH per DX positif itu bisa juga diperoleh dengan menggunakan pembilang negatif, penyebut negatif. Negatif bagi negatif positif, kali positif positif. Nah, ini jadi ini kemungkinan keduanya adalah pembilang dan penyebut lebih kecil dari 0. Ya, jadi ini dari sini H min H normal pangkat 3
lebih kecil dari 0. Nah, kalau kita gambarkan, karena di sini slope-nya masih kecil dari S0 kritis, berarti NDL di atas CDL. Kalau kita gambarkan adalah daerah yang memenuhi kondisi di bawah H normal. Nah, ini H normal berarti daerah yang diarsir itu adalah yang memenuhi kondisi ini. Dan ini harus digabung dengan penyebut juga negatif, yaitu H pangkat 3 min H kritik pangkat 3 lebih kecil dari 0. Ya. Berarti yang terarsir 2 kali, atau yang terarsir ini. Jadi yang memenuhi ini adalah yang terarsir ini. Dan yang memenuhi 2 kondisi ini adalah yang terarsir 2 kali. Ini berada di zona 3. Di alirannya adalah superkritis. Kenapa? Karena kedalaman alirannya di bawah kedalaman kritis. Dan karena profilnya masih slope-nya landai, maka dinamakan M. Dan karena profil muka airnya berada di zona 3, maka diberi nama M3. Nah, bentuknya mungkin seperti ini. M3. Ya, ini adalah untuk kondisi dH per dx lebih besar dari 0 atau backwater. Bagaimana kalau dH per dx lebih kecil dari 0 atau kita sebut sebagai drawdown? Ya, kita sebut sebagai drawdown. Nah, dalam hal ini S0 juga lebih kecil dari S0 kritis ya. Jadi ini profilnya nanti tetap profil M. NDL di atas CDL. Ada 2 kemungkinan juga ya untuk mendapatkan dH per dx negatif. Ada 2 kemungkinan, ini negatif dibagi positif akan menghasilkan negatif, atau ini positif dibagi negatif. Ya, jadi 2 kemungkinan ini. Nah, apakah 2 kemungkinan ini secara fisik bisa terjadi atau tidak, kita lihat. Jadi ini adalah kita ingin melihat kondisi yang atas positif, jadi yang ini, yang bawah negatif, pembilangnya positif, penyebutnya negatif. Berarti ini H lebih besar dari H normal. Sedangkan ini H lebih kecil dari H kritis. Kondisi H lebih besar dari H normal, berarti ini di atas CDL, maaf di atas NDL, itu adalah daerah yang diarsir ini.
ya, yang berada di atas NDL. Sedangkan yang ini di bawah CDL, berarti H di bawah CDL berarti yang diarsir ini. Nah, ini ternyata itu tidak ketemu arsiran kondisi ini, yang pertama ini, dengan kondisi ini itu tidak ketemu. Dengan kata lain, ini secara fisik aliran ini tidak mungkin terjadi. Ya, ini tidak mungkin terjadi karena tidak ada aliran yang drawdown. Yang drawdown itu berarti muka airnya turun, di mana H-nya lebih besar dari H normal, tetapi lebih kecil dari H kritis, itu tidak mungkin. Jadi kemungkinan pertama yang dicoba tadi tidak sesuai. Nah, kemungkinan kedua adalah yang ini tadi. Jadi ini negatif, ini positif. Ya, negatif dibagi negatif, H pangkat 3 min H normal pangkat 3 lebih kecil dari 0. Dan H pangkat 3 min H kritis pangkat 3 lebih besar dari 0. Lebih kecil dari 0 dan lebih besar dari 0. Nah, daerah yang memenuhi kondisi pertama ini adalah daerah yang diarsir ini, tentunya sampai sini ya. Sedangkan daerah yang memenuhi kondisi ini adalah yang di atas H kritis. Nah, ini. Berarti yang memenuhi kedua kondisi ini adalah yang terarsir 2 kali. Ini karena berada di zona 2, kita sebut sebagai zona profil muka air M2. Apakah aliran subkritis atau superkritis ya? Kalau muka airnya kedalaman alirannya di atas H kritis ya alirannya subkritis. Ya, jadi aliran subkritis itu adalah aliran di mana kedalaman alirannya di atas H kritis, yaitu H normal di atas H, bukan H normal, sorry. H lebih besar dari H kritis, itu alirannya adalah subkritis. Ya, meskipun dia berada di zona 2, yang di zona 1 tadi sudah kelihatan. Ya, jadi dari sini kita dapatkan NDL di sini, CDL di sini alirannya merupakan aliran subkritis. Kalau dicari di sini angka Freudnya berapa? Mestinya masih lebih kecil dari 1. Ini Freudnya lebih besar dari 1 kalau kedalaman alirannya di sini. Ya. Ya, kalau ada di sini. Saya tadi ada contoh tadi yang profil muka airnya demikian. Itu adalah Freud lebih besar dari 1. Oke, ini sebelum ini saya mungkin ada lainnya lagi, semua ini kok halamannya tidak terpisah sebentar. Nah, sekarang bagaimana dengan profil S? Steep slope. Ya, ini prinsipnya sama. Prinsipnya sama. Ya, jadi karena ini salurannya curam,
Maka ini kita sebut sebagai STIP ya. Profil muka airnya nanti diawali dengan huruf S. Ya, S. Nah, pada kondisi S0 lebih besar dari S0 kritis, yang terjadi adalah H normal lebih kecil dari H kritis. Atau CDL di atas NDL. Dan CDL di atas NDL. Ini adalah H kritis, ini adalah H normal. Ini adalah H kritis, ini adalah H normal. Untuk mendapatkan kondisi DH per DX lebih besar dari 0 atau kita sebut sebagai backwater, ini bisa terjadi juga ada beberapa kemungkinan, ya 4 kemungkinan seperti tadi, 2 kemungkinan, untuk backwater dan untuk drawdown ada 2 kemungkinan. Kemungkinan 1, jadi untuk mendapat positif saya kira sama ya, dan ini positif itu, karena ini positif, jadi pembilang dan penyebut sama-sama positif, sama dengan yang tadi. Nah, ya, jadi ini adalah yang ini itu adalah yang terarsir ini, belakangan yang ini adalah yang terarsir pertama tadi yang ini. Ya. Yang memenuhi kedua kondisi adalah yang berada di sini. Dan ini kita namakan profil muka airnya yang terbentuk tadi adalah profil muka air S1. Ya, profil muka air S1 menggambarkan aliran subkritis berada di zona 1, ya, berada di zona 1 dan subkritis. Kenapa subkritis? Meskipun di sini salurannya curam, tetapi karena kedalaman aliran di sini masih di atas H kritis ini, kedalamannya di sini, muka airnya kan kedalaman air di sini, maka aliran di sini tetap subkritis, bukan superkritis ya, meskipun slope-nya curam. Ya. Dengan prinsip yang sama, untuk kemungkinan kedua adalah dengan semua dua-duanya negatif ya. Ya, jadi H lebih kecil dari H normal, itu yang arsiran ini. Kemudian H lebih kecil dari H kritis, arsiran ini. Yang memenuhi kedua kondisi adalah berada di zona 3, dan karena ini bentuk muka airnya kurang lebih seperti ini, karena nilai kedalaman aliran atau profil muka airnya itu adalah di bawah H normal, ya, di bawah H normal, maka kita kenal sebagai aliran superkritis, ya, karena kedalamannya, maaf, bukan H normal, di bawah H kritis, ya, karena kedalaman alirannya di bawah H kritis. Jadi ini nilai ini kita ambil sini ya. Ini H lebih kecil dari H kritis. Ya, karena lebih kecil dari H kritis, maka alirannya adalah superkritis. Alirannya adalah superkritis. Nah, kemudian kalau drawdown di sini juga 2 kemungkinan. Jadi pembilang positif, penyebut negatif. Jadi H lebih kecil, jadi ini H lebih besar dari H normal, berarti ini salah, arsirannya salah. Harusnya di sini ya. H lebih besar dari H normal, jadi arsirannya di sini. Yang ini tidak.
Kemudian H lebih kecil dari H kritis. Berarti daerahnya di sini. Sampai bawah. Oh, gambarnya ini kebalik. Gambarnya kebalik. Ya, tadi gambarnya kebalik. Kelihatannya anunya yang. Jadi ini gambarnya terbalik. Ya. Ya, jadi H lebih kecil dari H normal. Ya, dari sini kan H lebih kecil dari H normal. Enggak mau. H lebih kecil dari H normal. Berarti yang salah. H lebih kecil dari H normal. Normalnya ini ya. Ini sini. Oh, lebih besar, sorry, lebih besar dari H normal. H lebih besar dari H normal, gini. Ya. Terus yang kedua, H lebih kecil dari H kritis. Nah, ya saya ulangi yang ini. H lebih besar dari H normal. Yang kondisi ini. Ini lebih besar nih. H lebih besar dari H normal. Yang ini H lebih kecil dari H kritis. Nah, jadi yang memenuhi syarat adalah yang terarset 2 kali, yaitu yang memenuhi kondisi di zona 2, alirannya karena H kritisnya di sini, kedalaman alirannya di bawah ini, maka alirannya superkritis. Profil muka airnya kita sebut sebagai S2. Ya. Kemudian kemungkinan 2 dicoba sama dengan tadi, tetapi ternyata ini tidak ada yang terarset 2 kali. Dengan kata lain ini tidak memenuhi atau tidak mungkin terjadi. Nah, ini lebih detail untuk profil-profil muka air yang lain ditunjukkan di sini. Ini tadi sudah DM1, M2, M3, S1, S2, S3 juga sudah. Nah, sekarang yang profil C. Ya, profil C ini terjadi karena salurannya sama dengan kemiringan saluran sama dengan kemiringan dasar kritik. Ya, kemiringan saluran sama dengan kemiringan dasar kritik. Sehingga profilnya kita sebut profil C. Dan karena pada kondisi ini NDL itu berimbit dengan CDL, sehingga zona yang ada hanya zona yang atas dan zona bawah, zona tengah tidak ada ya. Dalam ini kita mengenal ada zona C1 dan zona C3. Zona C2 tidak ada karena itu berada pada NDL dan CDL.
Nah, dengan mencoba tadi, dengan persamaan ini kita gunakan bentuk yang lain. Ya, jadi ini sama dengan yang sebelumnya, tapi mirip, ya sama sebenarnya, tapi dinyatakan dalam bentuk yang lain. Jadi yang dilihat ini adalah lebih besar atau lebih kecil dari 1. Kalau ini lebih besar dari 1 berarti ini negatif. Kalau ini lebih kecil dari 1, 1 dikurangi suatu nilai lebih kecil dari 1 hasilnya positif. Ya bisa negatif, bisa positif. Nah ini dicoba. Ya ini yang positif. Pembilang, penyebut juga positif. Hasilnya positif. Ya C1. C3 juga sama. Ini penyebut negatif. Ini negatif. Negatif bagi negatif positif. Nah ini C3 juga sama. Profil muka airnya mirip. Yang membedakan hanya karena slope-nya itu sama dengan slope kritik sehingga diberi nama C1 atau C3. Bagaimana kalau salurannya horizontal? Ini kalau saluran horizontal, kalau kita masukkan ke dalam persamaan H normal, ya kalau dimasukkan dalam persamaan H normal di mana S0-nya ini sama dengan 0, maka kita dapatkan suatu nilai yang H normalnya itu tak terhingga. Ya, H normal tak terhingga. Padahal yang namanya zona 1 adalah zona yang paling atas, berarti di atas tak terhingga, dengan kata lain itu tidak bisa didefinisikan. Artinya zona 1 tidak ada. Oleh karenanya, kita hanya mempunyai 2 zona, yaitu zona 2 dan zona 3, sehingga profil muka airnya adalah profil muka air H2 dan H3. Prinsipnya sama dengan yang tadi. Ya. Nah, ini decrease, ini increase. Ini turun, ini naik. Kemudian juga dengan adverse slope. Adverse slope. Ya, adverse slope ini kita lihat slope-nya negatif, sehingga kalau dimasukkan ke dalam persamaan ini, persamaan ini, maka nilai HN-nya akan negatif. Berarti ini tidak menggambarkan makna fisik. Kedalaman aliran mestinya bukan negatif. Tidak menggambarkan makna fisik. Dengan kata lain, zona 1 itu tidak ada, ya karena hanya itu negatif sehingga itu tidak ada. Yang ada hanya zona 2 dan zona 3, sehingga profil muka airnya kita beri nama profil muka air A2 dan A3. Nah ini beberapa ilustrasi, beberapa contoh bagaimana profil muka air. Ini mungkin simbolnya agak disesuaikan, Y ini sama dengan H. DY per DX, ini maksudnya adalah DH per DX dalam persamaan ini. Nah ini ada yang namanya profil muka air M1, terbentuk karena pembendungan atau karena apa ini? Perubahan slope ya. Mungkin di sini ada muka air di sini. Tampungan, mungkin masuk tampungan. Nah, yang kemudian ada juga M2, bisa karena perubahan lebar tampang, bisa menimbulkan profil M2, atau profil M2 yang lain karena sebab misalnya terjunan. Ini ada terjunan. Demikian pula untuk M3 dan seterusnya. Ya. Ini juga untuk S1, S2, S3, penyebabnya bisa karena pembendungan, perubahan penampung, maupun hilir pintu air. Ini juga sama. Sebelum kita masuk ke sini, barangkali ada pertanyaan. Kalau tidak ada, break 2 menit ya.
Oke, kita masuk ke bahasan berikutnya, yaitu tentang metode hitungan atau hitungan profil muka air ya. Jadi untuk hitungan profil muka air ini sebenarnya di literatur cukup banyak ya. Ya rumus-rumus yang biasa digunakan untuk hitungan profil muka air ini cukup banyak. Yaitu tetapi ya secara umum mungkin tidak semua itu beda, jadi mungkin sejenis, ada beberapa persamaan yang sejenis, dan oleh karenanya dalam pembahasan kuliah di sini kita tidak akan membahas semua persamaan yang bisa ditemukan, tetapi dua jenis persamaan yang dari sisi konsep mungkin agak berbeda. Yang pertama adalah kita kenal sebagai metode integrasi grafis, dan yang kedua adalah metode tahapan standar atau standar step, metode tahapan standar. Persamaan yang digunakan adalah persamaan aliran tidak seragam, sebagaimana yang sudah kita jabarkan di depan, yaitu dA per dx sama dengan ini. S0 dikurangi SF dibagi 1 min ini ya. Atau ditulis dx sama dengan dx yang dikeluarkan sampai dengan ini dh. Untuk lebih mensimplifikasi penulisan lebih lanjut, ini dinyatakan dalam bentuk fungsi h atau fh, sehingga persamaannya lebih dapat dituliskan dalam bentuk dx sama dengan fh dh. Nah, untuk mencari x, maka ini harus kita integralkan dari H1 sampai H2 FHDH. Jadi X12 itu sama dengan integral dari H1 sampai H2 FHDH. Ini menggambarkan luas, ini menggambarkan jarak. Dengan kata lain, jarak antara cross section atau titik dengan kedalaman H1 sampai titik dengan kedalaman H2 itu dapat diperoleh dengan cara menghitung integral atau menghitung luas ya. Menghitung integral ini atau dengan kata lain ini adalah integral ini menggambarkan luas ya. Jadi jarak antara 1 dan 2 itu sama dengan luas dari garis yang dibatasi oleh FH dan DH ya. Jadi dengan menghitung luas ini kita akan memperoleh berapa jarak antara titik 1 sampai titik 2. Nah, menghitung luasnya bisa dengan banyak cara, apakah dengan metode trapesium misalnya yang umum digunakan dengan menghitung luas trapesium. Jadi untuk FH, kalau digambarkan hubungan antara H dengan FH itu bentuknya tidak linear, tapi membentuk suatu lengkung tertentu. Ya, membentuk suatu lengkung tertentu, di mana untuk H sama dengan H1 nilainya FH1 ya, H sama dengan H2 nilainya FH2.
Nah, yang dimaksud dengan ini, ya integral dari ini atau jumlah dari FH delta H itu adalah luas dari daerah yang dibatasi oleh FH dan DH ini. Nah ini, jadi ini adalah luas ini. Kalau melihat gambar di sini, kalau dihitung dengan menggunakan trapesium, ya kalau menggunakan trapesium kan berarti luas adalah FH1 ditambah FH2 dibagi 2 ya, kalikan H1 min H2 atau delta H. Nah, dengan menggunakan metode trapesium ini seolah-olah kita berasumsi bahwa bentuknya itu adalah linear. Ya kalau luas ini kan luas trapesium berarti bentuknya ininya tidak lengkung tetapi linear. Jadi luas trapesium. Ya, kalau bentuknya demikian, kita buat lebih ekstrim. Kalau bentuknya demikian, diasumsikan trapesium, tentunya ada daerah yang tidak sesuai. Jadi ini ada bagian yang tidak benar. Harusnya luasannya adalah yang dibatasi ini. Tapi kalau dengan menggunakan trapesium, luasnya adalah luas yang dibatasi oleh garis-garis ini. Padahal bentuknya tidak linear. Oleh karenanya, untuk menghasilkan nilai hitungan yang lebih teliti atau jarak antara satu titik dengan titik lain yang lebih teliti, maka gunakan delta H yang lebih kecil. Ini tadi misalnya delta H-nya itu adalah awalnya ini. Nah, untuk lebih teliti kita bisa menggunakan misalnya delta H yang lain. Nah, kalau demikian kan kalau demikian kan meskipun ya tetap ada kesalahan, tetapi kesalahannya lebih kecil. Ini dianggap linear. Ya, kesalahannya lebih kecil, sehingga memang disarankan gunakan delta H yang kecil agar hasil hitungan teliti. Ya, hasil hitungan teliti. Nah, satu hal catatan yang penting yang perlu diketahui adalah bahwa metode integrasi grafis ini dikembangkan atau dapat digunakan untuk saluran prismatis. Apa itu saluran prismatis? Adalah saluran dengan tampang lintang kurang lebih tetap. Ya, tampangnya sama. Itu prismatis. Kenapa ini hanya untuk prismatis? Karena kehilangan energi yang digunakan atau persamaan yang digunakan dalam hitungan di sini, basis kehilangan energinya itu adalah karena gesekan. Bukan karena adanya perubahan tampang. Kalau tampangnya berubah-ubah, nah itu kan timbul kehilangan energi juga, tetapi tidak kita perhatikan ya, atau tidak dipertimbangkan. Kalau mau ya tidak apa-apa, tapi lebih harus ada datanya.
Oke. Nah, sekarang bagaimana metode atau langkah-langkah hitungan metode integrasi grafis? Pertama, kita diminta menghitung H kritis dan H normal. H kritis dan H normal untuk sekaligus nanti untuk mengetahui apakah aliran subkritis, kritis atau superkritis. Ya, kita diminta menghitung H kritis dan H normal. Nah, dari situ kita bisa menentukan apakah aliran subkritis, kritis maupun superkritis, atau juga bisa dihitung juga dengan menggunakan angka Freud. U dibagi akar GD. Kalau nilai angka Freud-nya di bawah 1 berarti subkritis, di atas 1 superkritis, yang diantaranya adalah kritis. Yang kedua adalah tentukan interval kedalaman delta H dimulai dari titik kontrol. Tadi sudah disampaikan bahwa hitungan profil muka air itu dilakukan dengan cara menentukan jarak sebagai fungsi kedalaman. Nah, jarak sendiri dihitung dengan menghitung luas. Dan hitungan dimulai dari titik kontrol, di mana pada titik kontrol ini data harus diketahui. Misalnya ini, nah, misalnya demikian. Nah, ini di sini tuh di titik kontrol, misalnya di sini, maka data di sini harus diketahui. Yaitu H misalnya. Kemudian ini ada Q, dan lain-lain. Ini harus diketahui. Kita nggak selesai misalnya titik 1, ini titik kontrol. Titik 1, di mana dari titik 1 tadi dengan menetapkan delta H, misalnya H1 misalnya 5 meter gitu ya, untuk mudah membayangkan. Delta H misalnya 0,1, maka kita akan mencari titik yang kedalaman airnya atau lokasi titik di mana kedalaman alirannya adalah 4,9. Jadi kalau delta H-nya 0,1. Ya, misalnya di sini. (4,9). Ya, jadi delta H-nya 4,9. Maaf, atau hanya. Karena di sini delta H-nya 0,1. Nah, selanjutnya kita hitung jarak antara titik 1 sampai titik 2. Ini titik 2 ya. Dengan menggunakan cara tadi, kita cari FH, FH2, ini dibagi 2 ya, kalikan setengah, dibagi delta H. Oh, sorry, kalikan delta H. Ya, kalikan delta H. Nah, setelah dengan menghitung dari sini, nanti kita hitung luas ya, dengan cara yang tadi, menghitung luas ini. Nanti ketemu berapa jarak antara titik 1 sampai titik 2. Kalau titik 1 sudah diketahui posisinya, maka ini titik 2 bisa diperoleh dengan data titik 1. Kemudian dengan data titik 2, kita bisa menghitung nilai-nilai kedalaman yang lain.
di menghitung nilai-nilai yang lain di tempat yang hulunya mestinya ya, di mana ini bisa menggunakan delta H bisa tetap 0,1 atau mungkin lebih kecil 0,05 misalnya, itu dimungkinkan. Nah setelah ketemu X-nya, artinya setelah delta H ketemu, kita bisa mencari X dari 2 sampai 3. Kita dapatkan nilai X12. Ya, setelah ini ketemu, titik 2 ketemu, atau titik 3 misalnya, kita menghitung ke hulu ke sini dengan metode yang sama. Nah, titik kontrol itu di mana? Kalau alirannya subkritis, titik kontrolnya biasanya di hilir. Kalau aliran superkritis, titik kontrol berada di hulu. Makin kecil delta H, tadi sudah saya sampaikan, maka hasil yang diperoleh akan semakin teliti. Ya, dari hasil hitungan tadi kita bisa melakukan hitungan lebih lanjut ke arah hulunya dengan menggunakan metode yang sama. Oke, sampai di sini barangkali ada pertanyaan. Iya. Sama ya. Nanti contoh aplikasinya di belakang saja. Oke, yang kedua adalah metode tahapan standar. Ya, metode tahapan standar. Metode ini bisa diterapkan baik untuk saluran prismatis, ya saluran prismatis maupun saluran non prismatis. Ya, prismatis maupun non prismatis. Jadi pada metode tahapan standar ini konsepnya adalah menggunakan persamaan energi, bahwa energi antara total energi total antara tampang 1 dan 2 adalah sama, dan kehilangan energi yang timbul yang bisa dipertimbangkan adalah kehilangan energi karena gesekan dan kehilangan energi karena perubahan tampang. Nah, karena sudah bisa mengakomodir perubahan tampang, maka di sini kita bisa menggunakan untuk saluran dengan tampang sembarang. Saluran dengan tampang sembarang. Ini yang mendengarkan masih di depan monitor semua ya. Kita lihat ya. Ini kok agak mau anunya. Agak coba dibuka anunya sebentar. Halo. Oh, masih di depan monitor.
Yang lain pada kemana? Banyak ini, 44 orang. Mbak Safira mana Mbak Safira? Khairunisa. Mas Firman. Diva. Najmira. Chandra. Diva. Firman. Udah kemana ini? Halo Mas Firman, di mana? Saya capture ya. Chandra, Tri Utama, Diva Natasha Putri, atau apa ini? Enggak, tulisannya nggak kelihatan. Firman. Baik, kita capture. Baik, mungkin kita lanjutkan sebentar sebelum kita akhiri. Jadi metode tahapan standar itu menggunakan, ini kok agak rewel anunya ya. Agak trouble. Ya, tadi saya ulangi, metode tahapan standar atau standar step ini prinsipnya adalah bisa diterapkan saluran prismatis dan non prismatis, di mana konsep yang digunakan adalah menggunakan persamaan energi, bahwa energi total antara tampang 1 dan tampang 2 adalah sama, dan di sini ada kehilangan energi yang disebabkan karena GCM maupun karena perubahan tampang itu diperhitungkan. Dalam penggunaan persamaan energi biasanya kita menggunakan bidang horizontal atau garis persamaan horizontal seperti terlihat pada gambar di sini. Garis persamaan atau bidang horizontal. Kemudian ini kedalaman atau posisi dari dasar saluran ini dilihat dari terhadap garis persamaan ya, terhadap garis persamaan yaitu set 1 dan set 2. Jarak posisi ini terhadap bidang persamaan adalah set 1 dan set 2. Kemudian selisih antara ini set 1 dan set 2 itu adalah D set yang bisa didekati dengan S0 kalikan delta X. Kemudian di sini didefinisikan kedalaman air adalah set 1 dan ada tinggi kecepatan yang dirumuskan dengan persamaan alfa V kuadrat per 2G.
Kemudian di sini juga sama, cuma di sini ada kemiringan garis energi yang terjadi karena adanya gesekan maupun karena akibat gesekan. Sementara juga ada kehilangan energi karena perubahan tampang. Nah, kehilangan energi karena gesekan itu bisa dihitung dengan HF12, kehilangan energi karena gesekan antara tampang 1 sampai tampang 2, itu sama dengan SF kalikan delta X, sama dengan setengah SF1 plus SF2 kalikan delta X, artinya rata-rata dari SF1 dan SF2. Kemudian SF sama dengan, kalau dengan menggunakan persamaan Manning, yaitu N kuadrat kalikan V kuadrat per A kuadrat dibagi R pangkat 4 per 3. Pakai C juga boleh. Kemudian kehilangan energi karena perubahan tampang, itu bisa dinyatakan sama dengan K kalikan V1 kuadrat dan V2 kuadrat, di mana K ini adalah koefisien yang bisa ditemukan di literatur, sedangkan V1, V2 itu adalah kecepatan di tampang 1 dan di tampang 2, ini dinamakan sebagai tinggi kecepatan. Nah, untuk hitungan profil muka air dengan metode tahapan standar, prinsipnya adalah mengkondisikan energi di tampang 1 dan tampang 2 sama, di mana salah satu tampang diketahui untuk menghitung tampang yang di hulunya yang tidak ketahui. Nah, ini titik kontrolnya misalnya di titik 2, jadi mulai hitungan di sini. Ya, jadi persamaan energi di tampang 1 terhadap ini misalnya, berarti ini S0 kalikan delta X, ya ini, ditambah Y1 tambah alfa 1 V1 kuadrat per 2G. Kemudian di sini adalah YZ2, ya ini juga sama, mungkin ada salah ketidaksinkronan notasi. Jadi Y sudah benar ya? Sudah benar, ini Y2. Cuma mungkin agak berbeda dengan simbol-simbol yang lain. Ya, jadi di tampang 1 S0 kalikan delta X ini. Ya. Kemudian Y1 itu adalah ini ditambah tinggi kecepatan. Nah, yang di sini juga sama, Z2. Oh, ini sudah 0 ya. Langsung di sini Y2 ditambah alfa V kuadrat per 2G ditambah HF12 dan ditambah HE. Ya, mestinya HE12 juga ya. Ya, kita dapatkan ini. Nah, ini kalau salah satu sudah diketahui, katakanlah di titik 2. Di titik 2 itu diketahui. Ya, titik 2 ini diketahui. Dari mana? Ya, itu dari data. Ini diketahui. Kemudian ini juga bisa dihitung ya, karena diketahui. Lah, sekarang kita mencari Y1 yang belum diketahui. Ya, jarak kita tetapkan, misalnya dx ditetapkan suatu nilai tertentu. Nah, kita dengan menggunakan persamaan energi ini akan mencari berapa Y1, sedemikian energi total di tampang 1 sama dengan energi total di tampang 2. Dan biasanya Y1 ini perlu dicari secara artinya ada proses iterasi, ya, iterasi, sehingga memang memakan waktu yang tidak sebentar untuk bisa memberikan nilai bisa. Jadi prinsipnya adalah Y1 dicoba-coba, ya, dicoba-coba sedemikian persamaan energi di tampang kiri dan tampang kanan, nilai energinya itu sama. Nah, kalau belum sama berarti harus dicoba nilai Y1 yang lain gitu. Tapi kalau sudah sama berarti itu sudah benar. Baik, saya kira itu mungkin materi yang bisa saya sampaikan. Apakah ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Baik, kalau tidak ada, mungkin kita akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih, sampai ketemu pada kuliah yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.
Terima kasih, Pak.